Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febri Putra dengan NPM 2175305. Sini saya akan menjelaskan tentang VLSM. Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Manfaat dari VLSM ini adalah IP-nya itu bisa kita alokasikan sesuai kebutuhan yang tidak mubazir. Nah, di sini kita sedikasnya itu adalah terdapat gedung A, B, C, D, E, F dengan kebutuhan yang berbeda-beda ya, dengan diberikan IP 192.168.5.0/24 atau dengan subnet masknya 255.255.255.0 ya. Oke, langkah pertama dalam VLSM ini adalah kita akan mengurutkan kebutuhan dari yang paling banyak yang paling dikit. Nah, sini sudah saya urutkan ya untuk kebutuhannya. Untuk kebutuhan yang paling banyak itu adalah gedung B bab 9, atau ada gedung D 12, A5, F4, C2 dan E2. Oke. Kita langsung ke gedung yang pertama ya, gedung B ya. Jika kita memberikan IP 192 ISP atau IP 192.168.5.0 dengan prefix 24 ke gedung 9 ini akanlah sangat mubazir. Karena apa? Karena prefix 24 ini dia dapat mengcover sebanyak 256 IP atau 254 host. Tuh. Oh ya, di sini saya terdapat sebuah tabel yang bisa membantu saya dalam menghitung VLSM ya. Ini dia. Nah, jadi di sini ini kita kan tujuan kita VLSM ini kan agar IP yang kita pakai itu tuh tidak terlalu mubazir gitu loh kan. Nah, jadi di sini untuk gedung B berdasarkan tabel ini nih, dia berarti memakai subnet mask dengan prefix 26 ya, dengan jumlah IP address 64. Karena kita tidak boleh memakai kurang dari 49 dan boleh lebih dari 49 asal jangan terlalu banyak. Tuh, jadi di sini untuk IP yang dipakai di gedung 40 di gedung B ini adalah sebanyak 64 ya, dengan jumlah hostnya adalah 62. Kenapa 62? Karena jumlah IP address itu tuh kan terdapat 3 bagian ya, ada network, ada range atau host maupun broadcast. Nah, jadi untuk 2 IP sisanya itu tuh dipakai untuk network dan juga broadcast. Nah, jadi di sini langsung kita buat ya untuk IP networknya itu 192.168.5.0, lalu IP range atau host hostnya sebanyak 192.168.5.1 sampai 192.168.5.62. Nah, untuk IP broadcastnya 192.168.5.63. Nah, ini adalah IP yang digunakan di dalam gedung B ya. Oke, selanjutnya kita ke gedung D. Tuh, gedung D di sini kan kebutuhannya 12 ya. Berdasarkan tabel ini, nah, angka 12 ini dia mendekati jumlah IP address yang dimiliki oleh subnet mask 255.255.255.240 dengan prefix 28 ya. Jadi di sini kita memakai jumlah IP address 16 ya, dengan jumlah hostnya 14. Oke, kita langsung masukkan aja IP networknya 192.168.5.64 karena kita memakai teknik VLSM, jadi kita untuk IP networknya itu dia tidak memakai IP yang sudah dipakai di gedung B gitu loh. Jadi dia angkanya meneruskan dari angka IP yang di gedung B, kurang lebih seperti itu. IP range atau host
karena di situ dia jumlah hostnya itu ada 14, berarti 192.168.5.65, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Berarti sampai 78 ya, 92, 168, 5, 78. Berarti untuk IP broadcastnya itu adalah 192.168.5.79. Oke, selanjutnya untuk yang gedung kelima ya. Nah, gedung kelima ini kan membutuhkan sebanyak 5 saja ya. Berdasarkan tabel ini, Subtekmas yang bisa mengcover kebutuhan gedung A itu adalah Subnetmas 255, 255, 255, 248 dengan prefix 29 ya. Karena di sini dia memiliki IP address berjumlah 8 dengan jumlah hostnya adalah 6. Jadi langsung saja ya, untuk IP networknya adalah 192.168.5.80. Untuk IP range atau host yang bisa digunakan itu adalah 192.168.5.81 hingga 192.168.5.81 ya, 81, 82, 83, 84, 85, 86 di 86. Untuk IP broadcastnya itu adalah 192.168.5.87. Oke, selanjutnya pada gedung F ya. Untuk gedung F ini kan dia hanya membutuhkan 4 saja ya, Jadi di sini saya menggunakan untuk gedung F ini yang membutuhkan hanya 4 saja, ini dia bisa tercover dengan subnetmas dengan prefix 29 ya, 255, 255, 255, 248 ya. Jadi di sini kita langsung hitung saja untuk IP networknya. 192.168.5.88 dengan IP range-nya 192.168.5.89 hingga 192.168.5.69, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94 ya. Nanti untuk IP broadcastnya ya adalah 192.168.5.95. Oke, selanjutnya untuk gedung C ya. Gedung C ini kan hanya membutuhkan 2 saja ya. Subnet masih bisa mengcover gedung C itu adalah subnetmas dengan prefix ya 30 ya, yaitu 255, 255, 255, 252 dengan jumlah IP address itu adalah 4 dan jumlah host yang bisa digunakan itu adalah sebanyak 2. Nah, jadi di sini kita langsung tulis saja IP networknya 192.168.5.96. Untuk IP range atau hostnya itu adalah 192.168.5.97 hingga 192.168.5.98. Nah, untuk IP broadcastnya itu adalah 192.168.5.99. Oh ya, di sini untuk prefixnya belum saya kasih ya. Di sini untuk prefixnya itu di sini /26, di sini /28 ya, 28.
29 /30. Oke. Oh, ini /29 ya. Ini /30. Nah, untuk gedung terakhir ya, gedung terakhir berarti untuk mengcover gedung E yang hanya sebanyak 2 saja, ini dia memakai subnet mask dengan prefix /30 ya, dengan jumlah bit address 4 dengan jumlah hostnya 2. Jadi langsung saja kita masukkan aja IP networknya, itu adalah 192.168.5.100. Untuk IP range atau hostnya itu adalah 192.168.5.100.1 sampai 192.168.5.102. Nah, untuk IP broadcastnya sendiri itu adalah 192.168.5.103. Nah, ini adalah IP yang bisa digunakan setiap gedung ya, setiap gedung. Nah, untuk gedung B ini adalah IP yang bisa digunakan, untuk gedung D ini adalah IP yang bisa digunakan, untuk gedung A ini adalah IP yang bisa digunakan, untuk gedung F ini adalah IP yang bisa digunakan, untuk C ini adalah IP yang bisa digunakan, dan untuk gedung E ini adalah IP yang bisa digunakan gitu ya. Ini dia. Nah, untuk membuktikan apakah benar perhitungan VLSM saya, kita bisa buka situs yang bernama vlsmcalculator.com ya. Di sini langsung saja kita masukin ya. Untuk IP-nya itu tadi 192.168.5.0 dengan prefixnya 24 ya. Tadi untuk gedung A-nya sebentar. Gedung A-nya adalah 5, gedung B-nya 49, C-nya 2, 12, 2, dan 4. Lalu kita submit ya. Oke, dari hasil vlsmcalculator.com ini nih sama ya dengan hasil yang telah saya buat ya, yang telah saya hitung ya. Untuk subnet pada gedung B bisa kita lihat untuk broadcast range-nya dan network dan subnet max-nya sama ya, 63. Lalu di sini sama. Lalu pada gedung A juga pun sama ya. Oke. Gedung F juga sama. Gedung C juga sama, dan gedung E juga sama. Oke. Perhitungan VLSM pada studi kasus berdasarkan tabel ini bahasa saya lakukan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf dalam penyampaian materi. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.